Halo semuanya, perkenalkan saya Alvin, mahasiswa Hukum Angkatan 2025, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Dharma Cenika. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah perikatan itu dihapus. Pasti teman-teman ada yang nggak tahu nih apa itu perikatan. Nah, perikatan itu contoh paling gampang ketika teman-teman melakukan kontrak kerja di sebuah perusahaan atau sewa rumah, atau paling sederhana ketika teman-teman meminjamkan atau meminjam uang kepada seseorang gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih perikatan itu dihapus atau bebas secara sah menurut hukum. Nah, dalam hukum perdata itu sudah diatur dalam pasal 1381 KUHP Perdata. Nah, di dalam pasal tersebut diatur bagaimana tentang cara-cara terhapusnya perikatan. Kurang lebih ada 10 cara, teman-teman, begitu. Yang pertama itu adalah pembayaran. Pembayaran itu pasti teman-teman dalam pembayaran itu pasti tentang uang. Nah, tapi dalam perikatan itu nggak selalu tentang uang, teman-teman. Di perikatan itu ada namanya prestasi. Nah, pembayaran itu bisa didefinisikan yaitu adalah terpenuhinya suatu prestasi, begitu. Ketika teman-teman janji kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah itu teman-teman memenuhi janji tersebut. Nah, itu adalah suatu pembayaran. Ketika sudah melakukan pembayaran tersebut atau menunjukkan janji, otomatis perikatan tersebut dihapus karena kewajibannya sudah dipenuhi. Terus yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi. Nah, ini terjadi kalau misalnya si kreditur ini menghindar atau menolak pembayaranmu, begitu. Nah, ketika kreditur menolak, nah, teman-teman menitipkan uang. Misalnya perikatan itu berkaitan dengan uang lah, objeknya itu uang, gitu. Kamu bisa menitipkan uang tersebut ke pengadilan negeri. Begitu pengadilan menerima, utangmu secara hukum dianggap dihapus. Terus yang ketiga adalah novasi atau pembaharuan hutang. Sederhananya ini misalnya ganti kontrak. Kontrak yang lama dihapus, lalu kalian sepakat untuk buat kontrak yang baru. Misalnya kontrak lama ini punya utang uang lah, begitu. Tapi karena kamu tidak sanggup untuk membayar, kontraknya ini diubah menjadi cicilan barang dengan syarat yang baru. Nah, kontrak lama itu dihapus, lahir kontrak baru, gitu. Terus yang keempat adalah kompensasi perjumpaan utang. Nah, ini prinsipnya impas. Misal saya punya utang nih ke kamu 1 juta, kamu juga punya utang ke saya. Nah, ini kan ribet ya. Misalnya kalau saya transfer ke kamu, kamu juga transfer ke saya. Nah, supaya lebih efisien dan praktis dan impas lah, di hukum itu bisa membolehkan utang ini dihapus atau saling menghapuskan, gitu kurang lebih. Terus yang selanjutnya adalah pencampuran utang. Ini kondisi yang cukup unik karena kedudukan kreditur dan debitur ini hanya ada dalam satu diri, satu orang. Nah, contohnya misalnya dalam warisan, kamu minjam uang ke ayahmu sebesar 50 juta. Tapi tak lama kemudian ayahmu meninggal dan kamu adalah ahli waris tunggalnya. Otomatis hak hak tagih utang itu jatuh ke tangan kamu. Padahal kamu yang kamu tagih ini, yang akan kamu tagih ini adalah kamu sendiri. Nah, karena nggak mungkin lah kamu misalnya menagih utang tersebut ke diri sendiri, perikatannya ini demi hukum langsung dihapus, gitu. Terus yang keenam adalah pembebasan hutang. Nah, ini adalah jarang terjadi, gitu. Ini terjadi ketika kreditur secara sah atau ikhlas membebaskan utangmu. Misalnya kreditur ini bilang, utangmu nggak usah dibayar deh, ini saya ikhlas buat utangmu bebas saja. Nah, begitu kreditur menyatakan pernyataan itu, nah secara sah perikatan kalian itu resmi dihapus, gitu. Terus yang ketujuh adalah musnahnya barang yang terutang. Ini terjadi ketika
terjadi keadaan memaksa atau force majeure gitu. Misalnya kamu membeli mobil gitu, membeli mobil. Nah, dalam perjalanan, dalam pengantaran mobil ini terjadi kecelakaan. Nah, objek perikatan ini atau yang tadi mobil ini rusak total. Nah, misalnya dalam kecelakaan tunggal mungkin itu kan terjadi di luar kendalimu misalnya. Nah, karena objeknya musnah bukan tanpa kelalaianmu sendiri, nah perikatan itu dinyatakan hapus dan kamu bebas dari tuntutan ganti rugi gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kebatalan atau pembatalan. Nah, sebuah perjanjian itu bisa dihapus ketika jangan dihapus deh. Sebuah perjanjian itu bisa dihapus atau dianggap tidak pernah ada kalau sejak awal tidak memenuhi syarat sah perjanjian, misalnya karena ada unsur penipuan, paksaan, atau objek perjanjiannya itu melanggar hukum atau ilegal begitu. Itu yang dinamakan batal demi hukum begitu teman-teman. Terus yang ke-9 adalah berlakunya syarat batal. Nah, ini ketika di dalam kontrak awal kamu dan mitra itu sudah sepakat menuliskan klausul-klausul tertentu. Contohnya bunyinya begini. Perjanjian sewa ruko ini akan batal otomatis jika lokasi ruko terkena proyek penggusuran jalan. Nah, ketika proyek penggusuran jalan ini benar-benar terjadi, perjanjian sewa langsung dihapus saat itu juga karena sudah dijelaskan syarat-syarat terkait penggusuran jalan ini lalu terjadi. Nah, pasti perikatan tersebut resmi dihapus karena syarat batalnya itu terpenuhi gitu. Terus yang terakhir adalah lewatnya waktu atau daluarsa. Nah, dalam hukum perdata kita akan menetapkan batas waktu yang pasti. Nah, jika suatu utang atau tuntutan hukum didiamkan saja dan tidak pernah ditagih atau diproses selama 30 tahun, maka hak tagihnya otomatis gugur atau hapus demi hukum karena daluarsa gitu. Nah, itu dia teman-teman. Itu cara hapusnya perikatan berdasarkan 1381 KUH Perdata. Nah, kesimpulannya adalah ketika teman-teman mempunyai utang atau berawal dari pinjam dulu 100, itu untuk menghapusnya itu bukan kita ngeblok WA atau mengghosting si peminjam ini, bukan. Yang pasti harus menggunakan 10 cara yang sudah saya jelaskan berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga penjelasan dari saya ini berguna bagi teman-teman dalam kehidupan sehari atau melakukan sebuah perikatan nanti di dalam dunia kerja ataupun di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan praktik pinjam dulu 100 dong gitu teman-teman. Terima kasih, bye bye.